Kita kembali bertemu pada hari ini dalam acara program Wanita dan Kekuatannya. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang gaya hidup yang bisa menyentuh hati Tuhan. Wow, luar biasa. Ternyata seringkali wanita-wanita Kristen menganggap yang penting gaya hidup saya keren, Bu Indri. Ya, ikut bangsa orang-orang yang hebat, ikut pergaulan yang hebat, ikut dengan arisan-arisan yang hebat. Fine, itu semua no problem. Tapi selama engkau hanya hebat di mata manusia, bukan hebat di mata Tuhan, bahkan sampai bisa menyentuh hati Tuhan, itu adalah hal-hal yang kurang maksimal dalam hidup kita. Kita akan buka caranya bagaimana untuk kita bisa touch His heart. Karena waktu kita bisa menyentuh hati Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan Yesus Kristus waktu tersentuh ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kita akan masuk dalam Markus ya, Markus 1 ayat 40 sampai dengan 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata padanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Pada hari ini mari kita akan belajar satu hal. Kusta itu bukan hanya sekedar kusta secara letterlek, tapi berbicara tentang kehidupan yang sangat-sangat tidak happy, yang menderita. Mungkin bukan hanya masalah ekonomi saja, tapi masalah hubungan dalam rumah tangga ya. Tidak ada keharmonisan, itu juga kusta secara rohani. Atau mungkin masalah ekonomimu yang dalam keadaan terpuruk dan terpuruk dan terpuruk, itu juga kusta secara rohani. Artinya apapun yang kita alami dalam hidup ini yang membuat engkau tidak merasa engkau menikmati berkat Tuhan yang maksimal, tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan yang maksimal, itu kusta. Makanya hari ini Tuhan mau mentahirkan kita. Kuncinya adalah apa? Tuhan mau melihat gaya hidup kita. Ada 7 gaya hidup wanita Kristen yang bisa menggerakkan hati Tuhan Yesus. Ibu-ibu kaum wanita tempat ini, sekedar engkau bisa menggerakkan hati suamimu, sekedar engkau bisa menggerakkan hati mertuamu, itu baik dan luar biasa, tapi belum maksimal. Sebagai wanita Kristen, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa touch His heart, yang bisa menyentuh hati Bapa di surga. Karena bonus daripada orang-orang yang bisa menyentuh hati Tuhan Yesus Kristus itu wonderful, itu luar biasa. Ada 7 hal yang akan kita bongkar pada hari ini tentang gaya hidup daripada wanita Kristen untuk mengalami perkara besar dengan Tuhan. Yang pertama berbicara tentang apa? Tadi dikatakan datanglah ya, datang seorang kusta kepada Yesus. Ini berbicara tentang datang kepada alamat yang benar. Kenapa saya berkata alamat yang benar? Karena banyak orang Kristen datang kepada alamat yang salah. Contohnya, kita berdoa dengan berkata, "Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong." Yang jadi problemnya Tuhan yang mana? Karena banyak Tuhan dalam dunia ini, banyak Allah dalam dunia ini, tapi kalau engkau memanggil namanya dengan nama yang sebenarnya, itu yang membuat kita datang ke alamat yang benar. Mana buktinya? Kita lihat ya, tentang Matius 27 ayat ke-16. Dikatakan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata pada mereka, "Siapa yang kamu mau kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ya, sekedar menyebut nama hanya Yesus saja itu tidak cukup. Karena ternyata dalam dunia ini ada 2 Yesus. Alkitab mencatat ada 2 Yesus. Yang pertama Yesus Barabas, penjahat kelas kakap. Yang satu Yesus Kristus adalah Yesus Mesias, Yesus penyelamat, Yesus sebagai Tuhan kita yang sanggup melakukan perkara besar. Makanya hari ini jangan potong nama Tuhan kita, jangan singkatkan nama Tuhan kita. Seringkali kita berkata, "Bu Indri, tapi kan itu lebih simpel." Sorry, seringkali kadang-kadang kita SMS firman, kita hanya bikin GBU, JBU. Kenapa kita singkat nama Tuhan kita yang luar biasa? Coba sekarang, kalau sekarang kalian memanggil nama saya Ibu Ipa, Indri Pardede Arya, mungkin aku tidak happy. Kalau manusia saja tidak happy, apalagi Tuhan kita yang di surga. Hari ini mari koreksi panggilan nama. Karena waktu engkau menyingkat nama, waktu engkau mempersimpel nama Tuhan kita, maka tanpa disadari kita tidak bisa menyentuh hati Tuhan. Alamat yang benar adalah alamat yang menyebut nama Allah kita dengan nama yang selengkap-lengkapnya. Siapa dia? Yesus Kristus dari Nazaret. Itulah Allah yang kita sembah ya. Yang berikutnya coba kita lihat ya. Ini Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 7. Kenapa kita tidak bisa menjadi pribadi yang maksimal? Karena alamatnya yang salah ya. Coba kita buka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang itu ya. Datang ke alamat yang lengkap, ada power yang luar biasa.
biasa. Seringkali kita berkata yang penting kan cukup Kristen, Bu Indri, yang penting kan cukup dengan doa. Betul, doa itu Tuhan perhitungkan, tapi doa kepada siapa? Karena bayangkan sekarang kalian mau ke rumah saya, kalian berkata saya mau ke rumah Ibu Indri. Indri yang mana? Karena banyak Indri, ada Indri A, Indri B, Indri C. Tapi kalau engkau berkata Indri Pardede Arya, pasti rumahku yang ada di alamat yang sekarang aku tinggalkan. Hari ini mari belajar, datang kepada Yesus dengan alamat yang benar, ada power yang luar biasa. Kita menyentuh hati dia. Seringkali mungkin engkau sudah berkata, engkau sudah datang kepada alamat yang benar. Tapi dikatakan ya, bukan alamat yang benar sebagai Yesus Kristus ya, tapi kita memang datang kepada dia, tapi juga datang kepada ilah-ilah lain. Misalnya masih pergi ke dukun, masih pergi ke paranormal, masih tanya ini dan itu masih belum datang ke alamat yang benar. Karena Tuhan mau hanya alamat dia kita datang. Karena ingat, Allah kita Allah yang cemburu. Jangan sampai sembarangan kita berkata, yang penting kan pokoknya datang juga kepada Yesus. Sekedar hanya datang juga kepada Yesus Kristus, tapi datang juga kepada Allah yang lain. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyentuh hati dia. Hari ini mari kita koreksi, kaum wanita di tempat ini, kalau engkau mau menyentuh hati Tuhan, bukan hanya sekedar karena Kristen saja, tapi sebut dengan alamat yang benar, sebut namanya dengan nama yang sebenarnya. Kita kembali sejenak ya, kita akan break sesaat. Ya, kita kembali lagi tadi berbicara tentang alamat yang benar ya. Jadi waktu kita punya masalah, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita berdoa, jangan singkat namanya. Atau jangan hanya sekedar berkata, Tuhan kami, Allah kami. Sebut namanya selengkap-lengkapnya, ada power yang luar biasa. Kita menyentuh hati dia. Banyak orang Kristen, banyak wanita Kristen waktu punya masalah, datang ke kanan, ke kiri, ngadu ke kanan, ke kiri. Tidak akan ada solusi. Karena dikatakan apa? Dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wonderful. Solusi bukan dari manusia, solusi bukan dari kanan kiri, solusi hanya kepada Yesus Kristus. Itu solusi yang terbaik. Jadi yang pertama berbicara tentang apa? Datang ke alamat yang benar. Yang kedua berbicara tentang apa? Dikatakan dalam Markus tadi, dikatakan orang kusta ini datang berlutut. Ini berbicara tentang sikap kita waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya berkata begitu? Karena banyak wanita Kristen datang dengan sikap yang tidak bisa menyentuh hati Tuhan waktu bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita bilang, Bu Indri, kapan ketemu Tuhan Yesus? Kalau zaman perjanjian lama atau baru bisalah ketemu Tuhan Yesus. Dia manusia 100%. Tapi sekarang di mana Yesusnya? Buka Matius 18 ayat ke-20 supaya di tempat ini kita sadar apa artinya waktu kita datang beribadah ya. Dikatakan sebab di mana 2-3 orang berkumpul dan dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Waktu kita adakan perkumpulan, ada persekutuan, ada PA, hanya 2-3 orang saja, Tuhan Yesus hadir. Ini satu hal yang luar biasa yang banyak wanita Kristen tidak sadari. Engkau pikir hanya kalau ada orang ribuan atau jutaan baru ada Yesus? No, Tuhan kita bukan Allah yang tergila-gila dengan quantity. Dia tergila-gila dengan quality daripada orang yang mencari dia. Makanya dikatakan hanya 2-3 orang saja, dia hadir. Dan waktu Tuhan hadir, itu bicara tentang luar biasa hal-hal yang akan disediakan bagi kita. Makanya kehadiran Tuhan ada dimanapun persekutuan yang kita hadiri. Mungkin kau ke gereja, mungkin kau dalam satu ibadah, apapun itu, Yesus ada. Yesus datang kapan, Bu Indri? Dia datang sebelum kita mulai ibadah. Dia sudah mempersiapkan diri dengan seluruh malaikat surga untuk memberkati kita. Tapi seringkali kita sikap ibadahnya tidak menyentuh hati Tuhan. Melalui apa? Very simple. Datang terlambat. Kita menganggap, ya sudahlah Bu Indri, yang penting kan pokoknya kan dengar firman-Nya. Maafkan saya, Tuhan bukan hadir hanya waktu firman disampaikan. Tuhan hadir dari mulai kita awali ibadah. Di sana dia sudah hadir. Dalam pujian penyembahan dia hadir. Dalam firman disampaikan dia hadir. Dalam doa syafaat dia hadir. Dalam doa berkat pun dia hadir. Makanya seringkali kita berkata kita mengasihi Tuhan, mau menyentuh hati Tuhan. Tapi sebelum doa berkat selesai, sudah pulang. Takut macet, Bu Indri. Sedih sekali. Seringkali kita menganggap sikap ibadah itu tidak perlu penting. Siapa bilang? Tuhan melihat hal yang kecil-kecil. Kalau dalam hal yang kecil-kecil saja kita sudah tidak menganggap kehadiran Tuhan, bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan? Mari, datang jangan terlambat, pulang jangan sebelum doa berkat diselesaikan. Karena Tuhan begitu sangat
antusias untuk berkati kita. Dia sangat kecewa. Dia bilang, aku yang begitu sibuknya saja bisa memberikan waktu buat hanya 2-3 orang yang berkumpul. Tapi seringkali kita karena merasa tidak terlalu penting untuk datang tepat pada waktunya, kita seringkali menganggap kehadiran Tuhan itu tidak perlu dimasalahkan. Hari ini mari, waktu ada pejabat tinggi memanggil kita, mungkin diminta jam 10 pagi. Kita jam 5 pagi sudah siap, takut macet, sudah berangkat duluan. Tapi seringkali untuk beribadah, kita sering dengan santai. Yang penting kan ibadah. Waktu kita punya sikap seperti ini, sampai kapanpun kita tidak bisa menyentuh hati Tuhan. Itu poin yang kedua. Hari ini mari. Yang pertama berbicara tentang apa tadi? Tentang dikatakan datang ke alamat yang benar. Jangan sampai salah alamat, karena itu membuat kita tidak akan bisa menyentuh hati Tuhan. Dan yang kedua dikatakan sikap berlutut. Ini berbicara tentang orang yang menghargai sikap ibadah. Saya minta maaf kalau ini mungkin dalam kehidupan kita. Seringkali kita katanya beribadah, tapi kita masuk dalam ibadah, kita masih dengan santai main-main HP, atau mungkin masih ketawa ketiwi di sana sini. Itu sangat melukai hati Tuhan. Tuhan katakan, kok nggak bisa kusuk, kok nggak bisa menghormati kehadiranku. Coba bayangkan kita berbicara dengan penguasa tunggal di Bandung ini. Mungkin dia pejabat besar, kita ngomong sambil makan permen karat, kita juga main ngobrol dengan dia dengan main HP. Itu akan sangat membuat orang itu terluka. Kalau manusia saja bisa terluka, bagaimana dengan Tuhan kita yang begitu luar biasa? Nyawanya saja diberikan pada kita. Apa sih arti 2 jam memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus? Hari ini mari kita koreksi. Yang pertama tentang tadi dikatakan alamat yang benar. Yang kedua dikatakan dari tentang sikap kita beribadah. Kalau saja dikatakan waktu ada di Markus tentang orang yang terasuk legion, 5.000 roh jahat. Dikatakan jelas dalam firman Tuhan dalam Markus 5 ya. Ayat kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan, menemui dia. Ayat ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah, mengerikan. Ini roh jahat saja begitu antusias mau ketemu dengan Tuhan. Tapi seringkali kita santai mau melayani, santai mau beribadah, santai mau ke gereja. Kalau kita masih punya roh santai yang luar biasa, katakan, Tuhan ampuni, kenapa aku tidak bisa mengalami perkara besar? Karena kita belum menyentuh hati dia. Hari ini mari kaum wanita di tempat ini, mungkin firman ini agak keras bagi setiap kita, tapi saya percaya kalau kita betul-betul mau menyentuh hati Tuhan, kita harus siap untuk diintrospeksi. Dan kalau itu memang masih ada dalam hidup kita, katakan, it's me Lord, itu aku Tuhan, aku mau berubah ya. Jadi yang pertama tadi ada dikatakan apa? Datang ke alamat yang benar, sebut nama Yesus dengan selengkap-lengkapnya. Yang kedua, sikap ibadah itu menentukan apakah kita bisa menggerakkan hati Tuhan atau tidak ya. Jadi mari sebelum kita masuk ke dalam poin ketiga, kita akan break terlebih dahulu dan kita akan kembali sesaat. Ya, kita kembali. Tadi kita ulang ya, kita bahas kembali untuk kita berulang-ulang, artinya untuk bisa kita remind dalam kita punya mindset ya. Yang pertama tentang alamat yang benar. Mari belajar. Hari ini kalau menyebut nama dia, sebutlah nama dengan selengkap-lengkapnya, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu membuat dia sangat happy, dia merasa sangat-sangat kita menghargai dia ya. Bukan berarti kalau kita tidak menyebut nama Tuhan Yesus Kristus itu salah, no ya. Tapi paling tidak kita sudah tahu tentang hal ini, kita belajar praktekkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. That's number one. Yang kedua dikatakan adalah apa? Sikap ibadah. Jadi hari ini mari kita koreksi. Kalau selama ini mungkin kita menganggap enteng tentang ibadah tepat waktu, katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan, karena seringkali aku merasa toh hanya 5 menit, toh hanya 10 menit, apa salahnya kalau kita bisa menunggu 5 menit daripada kita ditunggu oleh Tuhan Yesus 5 menit ya. Itu yang kedua. Yang ketiga berbicara tentang apa? Ya, dikatakan orang kusta memohon. Ini berbicara tentang begging ya. Ini bukan forcing ya. Seringkali kadang-kadang kita pushing, kita menekan, kita memaksakan Tuhan sesuai dengan waktunya kita. Kita mau, Tuhan sampai kapan? Kok lama sekali Tuhan suamiku berubah? Kok lama sekali anak-anakku berubah? Kok lama sekali ekonomiku berubah? Kaum wanita, kalau engkau tidak punya roh kesabaran, berarti bohong kalau kita berkata kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Karena karakter daripada Roh Kudus yang paling menonjol adalah apa? Kesabaran ya. Hanya orang-orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan yang akan bisa menyentuh hatinya secara luar biasa. Kenapa saya berkata begitu? Kita buka 2 Petrus ya. Supaya di tempat ini kita sadar tentang masalah waktu itu otoritas dan kedaulatan Tuhan. Jangan pernah push dia, jangan pernah force dia, karena waktu kita ngotot dengan waktu kita akan membuat kita tidak menjadi wanita yang bisa menyentuh hati Tuhan. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Perhatikan, jangan kita lupakan. Kenapa ada kata-kata ini? Karena banyak wanita Kristen lupa tentang ayat yang satu ini. Yaitu apa? Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini
ini wonderful, ini powerful. Tuhan katakan kalenderku tidak sama dengan kalender kalian. Tapi seringkali kita push, Tuhan kalau ini terlambat bagaimana? Kita memikir harus hari ini Tuhan. Padahal Tuhan tahu persis kapan yang terbaik menolong kita, memulihkan kita, memberkati kita. Maka dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan hanya sekedar pas-pasan, bukan hanya sekedar rata-rata, tapi indah pada waktunya. Ini bicara tentang excellent performance. Ini berbicara tentang hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat orang-orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan. Hari ini mari kita koreksi. Banyak hal-hal yang kita lihat di Alkitab, hanya gara-gara ketidaksabaran Saul, dia kehilangan segala-galanya. Hanya gara-gara ketidaksabaran Sarah menunggu waktunya Tuhan untuk mendapatkan Ishak, dia melakukan satu langkah yang sangat-sangat menghancurkan rumah tangganya. Bahkan sampai hari ini dampaknya masih ada. Hari ini mari kita koreksi. Ya, sabar menunggu waktu Tuhan itu berbicara tentang penguasaan diri. Dan penguasaan diri, kesabaran adalah karakter daripada buah roh. Apa gunanya kita berkata kita wanita Kristen tapi tidak punya penguasaan diri dan tidak punya kesabaran? Karena bukti orang yang dituntut oleh Roh Kudus bukan karena dia hanya sekedar ada di gereja saja, bukan karena pelayanan yang luar biasa saja, tapi ada kesabaran menunggu waktunya Tuhan dan menunggu caranya Tuhan untuk bertindak. Ini yang ketiga. Yang keempat berbicara tentang apa? Dikatakan tadi, makanya tergeraklah Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Kita bisa mendorong Yesus untuk bertindak. Ini luar biasa. Kalau ada kata-kata tergerak, berarti apa kata-kata yang lainnya? Tidak tergerak. Jangan pernah kita pikir setiap doa kita, setiap sikap ibadah kita, setiap pengikutan kita automatically membuat Tuhan tergerak. Belum tentu. Seringkali dengan gaya kita yang tidak menyenangkan Tuhan, boro-boro Tuhan tergerak. Tapi yang ada malahan Tuhan sangat-sangat tidak happy. Bahkan sangat membuat Tuhan mengkritik kita habis-habisan. Ada buktinya? Jelas ada. Kita buka dalam Lukas, semua orang tahu cerita tentang ini. Bagaimana seorang Marta itu dia datang kepada Tuhan dan dia berkata apa? Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab apa? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Boro-boro Tuhan tergerak. Yang ada Tuhan kritik habis-habisan. Kenapa? Seringkali kita mungkin mengalami hal seperti ini karena kita sudah merasa kita ikut terlibat dalam pelayanan, kita ikut pelayanan ini dan itu, kita sudah menyumbang banyak uang kita dalam satu pekerjaan Tuhan, kita merasa berhak untuk komplain kepada Tuhan. Siapapun kita, jangan sampai kita lupa diri. Kita hanya debu dan tanah. Setiap kita yang diciptakan itu karena kasih anugerah. Bayangkan debu dan tanah diciptakan waktu apa kita bisa menjadi makhluk hidup. Waktu dikatakan dihembuskan roh Tuhan kepada kita, baru kita menjadi makhluk hidup, baru kita punya harga, baru kita mempunyai nilai. Tadinya kita hanya debu dan tanah yang tidak ada nilainya, tapi seringkali karena sudah merasa pelayanan, sudah merasa berbuat baik ini dan itu, mulai kita komplain kepada Tuhan dan merasa itu hakku untuk komplain kepada Tuhan. Ibu-ibu wanita di tempat ini, hati-hati. Waktu engkau lupa diri, waktu saya lupa diri, waktu kita merasa berhak untuk komplain kepada Tuhan karena perbuatan baik kita, tanpa disadari kita membuat Tuhan sangat-sangat tidak happy. Dan kalau Tuhan sudah mengkritik seorang, itu sama dengan
tidak akan mungkin membuat Tuhan bisa tergerak oleh belas kasihan. Hari ini mari ya, dikatakan tadi adalah berbicara tentang apa? Tentang tergerak ya. Kalau Tuhan bisa tergerak, Tuhan juga bisa tidak tergerak. Karena apa tidak tergerak? Kita mulai merasa berhak untuk komplain kepada Tuhan. Dan yang lebih mengerikan lagi, Marta mulai menilai orang. Ini orang salah, ini orang benar, ini orang nggak layak. Who are we? Siapa kita? Waktu kita mulai menilai orang, kita mengambil bagian Tuhan. Karena penghakiman adalah milik Tuhan. Stop untuk menilai orang. Itu bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan teruskan lagi. Kita break sejenak. Ya, kita akan masuk dalam poin kelima, berbicara tentang mengulurkan tangan. Yesus mengulurkan tangan. Ini mengulurkan, kalau kita baca dalam Keluaran 10 ayat 22, dikatakan lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Banyak ayat menceritakan tentang waktu Musa mengulurkan tangan, waktu dikatakan Ahasuerus mengulurkan tangan, waktu dikatakan Tuhan mengulurkan tangan. Ini berbicara tentang apa? Impartasikan power. Yesus impartasikan power bagi setiap wanita yang mau untuk menjadi pribadi yang menyentuh hati dia. Ya, ada begitu banyak power yang diberikan kepada kita, tapi yang tragisnya banyak wanita Kristen tidak mempergunakan power itu. Power apa misalnya, Bu Indri? Power perkataan. Kuasa perkataan wanita Kristen itu luar biasa, karena dikatakan kuasa perkataan mulut orang benar. Itu powerful. Bayangkan kenapa sampai bisa anak Nuh menjadi hamba Kanaan. Kenapa? Waktu Nuh mulutnya sompral. Waktu Nuh berkata terkutuklah engkau. Waktu dia berkata terkutuk kepada Ham, terjadi Ham menjadi bapak orang terkutuk, yaitu keturunan daripada Kanaan. Hati-hati dengan mulut kita. Waktu kita berkata anak bodoh atau mungkin suami nggak bertobat, itu happen karena ada kuasa dalam mulut kita. Kuasa apa lagi, Bu Indri?
kuasa doa. Karena doa orang Kristen dikatakan gunung pun bisa dipindahkan. Kalau engkau tidak menggunakan kuasa doa, Tuhan sangat kecewa. Aku impartasikan power kepadamu. Kenapa tidak digunakan? Jangan sampai Tuhan ambil power itu karena kita tidak maksimalkan dengan baik. Ingat Simpson, dia punya power luar biasa, tapi tidak digunakan dengan baik. Akhir daripada seorang yang tidak menggunakan power dengan luar biasa, dikatakan dia dibutakan dan menjadi penggiling di penjara, dan yang terakhir menjadi pelawak bagi orang Filistin. Ini tragis. Padahal harusnya Simpson orang yang luar biasa, karena dia tidak mempergunakan powernya dengan baik. Akhirnya yang ada power itu menjadi bumerang dalam hidupnya. Itu yang kelima. Yang keenam berbicara tentang menjamah. Bagaimana Tuhan bisa menjamah seorang kalau tidak posisi dekat. Ibu-ibu di tempat ini, wanita-wanita, Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Melalui apa, Bu Indri? Melalui jam doa pribadi kita, melalui penyembahan pribadi kita, melalui firman yang kita baca. Karena firman adalah Dia sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman adalah Allah sendiri. Kalau kita tidak pernah membaca surat cinta kita dengan Yesus, bagaimana engkau tahu isi hati Dia? Bagaimana engkau tahu apa yang menjadi kehendaknya? Hari ini mari tingkatkan jam-jam doa, tingkatkan pembacaan firman, tingkatkan penyembahan, karena itu yang membuat Tuhan bisa menjamah hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan berbicara tentang apa? Tentang berkata. Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini berbicara tentang apa? Menghormati firman Tuhan. Karena firman itu punya power yang luar biasa. Jangan pernah ragukan sedikit pun firman Tuhan. Seringkali kita berkata, apa? Iya, Bu Indri, itu mungkin sudah luar sah. Dulu mungkin iya, tapi sekarang bagaimana? Ingat, firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Setiap janjinya Dia pegang kuat. Kalau manusia berjanji itu bisa bohong, sangat bisa. Karena manusia bisa berubah. Suami bisa berubah, sangat bisa. Orang tua bisa berubah, sangat bisa. Istri bisa berubah, semua bisa berubah. Hanya Yesus Kristus yang tidak pernah bisa berubah. Karena itu ambil keputusan hari ini. Lakukan 7 sikap untuk bisa menyentuh hati Tuhan. Yang pertama berbicara tentang apa tadi?
adalah datang kepada alamat yang benar. Yang kedua, berbicara tentang apa sikap ibadah yang menyentuh hati Tuhan, ya. Yang ketiga, berbicara tentang apa? Dikatakan tadi tentang kita juga mau untuk kita memohon, jangan paksa Tuhan. Yang keempat, berbicara tentang apa? Untuk menggerakkan hati Tuhan, karena bisa kita dengan sikap kita membuat Tuhan stagnasi, tidak bergerak. Yang kelima, berbicara tentang apa? Biarlah kita meminta impartasi power dari Tuhan, karena setiap kita mendapat potensi untuk memiliki power itu. Yang keenam, supaya Tuhan bisa menjamah dekat dengan Dia. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Apa yang sering kali membuat kita jauh daripada Tuhan? Dosa yang belum dibereskan. Jangan anggap sekedar ibadah itu cukup. Selama kita masih belum mengadakan pemberesan, ini seringkali membuat Tuhan jauh daripada kita. Dan yang terakhir dikatakan, hargai firman Tuhan. Karena waktu kita menghargai firman Tuhan, ada luar biasa hal-hal yang Tuhan siapkan. Karena Tuhan sangat menyukai orang yang menghargai. Apa bukti menghargai, Bu Indri? Duit. Waktu kita mendengar, bukan hanya merenungkan, bukan hanya masuk kanan, keluar kanan, tapi kita lakukan, maka kita menjadi pribadi yang bisa menggerakkan hati Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi hari ini kaum wanita di tempat ini, mari belajar dari banyak hal. Karena tidak cukup hanya sekedar wanita Kristen, tidak cukup hanya sebagai istri daripada orang Kristen, tidak cukup hanya jadi pendeta Kristen, tidak cukup hanya jadi hamba Tuhan Kristen. Itu baik, tapi nggak cukup. Tapi kalau engkau bisa menyentuh hati Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa. Kita bisa mengubah seluruh yang tidak baik menjadi baik. Bukan hanya rumah tangga yang bisa berubah, bukan hanya ekonomi yang bisa berubah, bahkan dunia pun bisa kita ubahkan kalau kita bisa menyentuh hati Tuhan. Jadi hari ini jelas firman Tuhan, mari kita koreksi kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mencari wanita yang sempurna, karena nobody's perfect. Tapi yang Tuhan cari adalah wanita-wanita yang mau mengambil sikap berkata, I want to change my lifestyle, Tuhan. Aku mau berubah sikap hidupku, Tuhan. Karena itu yang Tuhan tunggu dari setiap wanita Kristen yang khususnya mendengarkan pada hari ini, ya. Jadi jelas firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang
indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kau begitu baik, Kau ajarkan kami untuk kami boleh mengevaluasi diri kami. Sudahkah kami menjadi wanita-wanita yang bisa menyentuh hatimu, atau sekedar hanya menjadi wanita Kristen, istri Kristen daripada keluarga Kristen, atau menjadi hamba Tuhan Kristen saja. Kami mau Tuhan untuk melangkah lebih lagi, going to the next level, menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Dalam namamu kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry